Diketahui konstanta pegas 1 Newton, massa benda 100 gram, jari-jari lintasan berbentuk lingkaran sebesar R sama dengan 50 cm, dan panjang lintasan CD sebesar 0,5 meter. Jika lintasan AB kasar dengan koefisien gesek statik dan kinetik masing-masing adalah 0,4 dan 0,2, serta lintasan BCDE licin. Ada gambar di bawah ini. Tentukan A. Ketinggian maksimum titik A dari tanah saat benda dilepaskan agar benda dapat bergerak melingkar satu putaran penuh sebelum menembus pegas. Dan B. Jika ketinggian titik A adalah 3,5 R, berapakah jauh pegas tertekan? Nah, jadi kita punya soal gambar mekanikanya seperti tampak di layar. Nah, yang pertama tuh sebenarnya kita harus mencari nilai gaya yang melingkar dari lingkaran tersebut gitu kan, dengan menggunakan rumus yang namanya gaya sentripetal. M kali G sama dengan M VP kuadrat dibagi dengan R. Nah, mungkin M itu udah tahu ya teman-teman semua, massa, dan G itu gravitasi gitu ya. Jadi R besar itu nilainya jari-jari ya. Jadi karena kita ditanyanya itu mencarikan kecepatan minimum dulu, maka IP sama dengan akar GR. Nah, M-nya itu kan dia sama-sama bermassa tuh. Kita bisa coret aja tuh, M coret. Jadi kita pindah ruas, VP sama dengan akar karena dia kuadrat kan. Jadi akar G dikali R. Nah, selanjutnya setelah kita mencari nilai atau persamaan kecepatan minimum yang terjadi pada gaya sentripetal tersebut, kita bisa memperoleh atau mencari kecepatan besaran pada lintasan lingkaran tersebut gitu. Nah, karena kita lihat di sini gambar itu berpengaruh konsep dari hukum kekekalan energi, maka dari itu kita menggunakan rumus EB sama dengan EP ya. Mungkin EB ini sama dengan energi kinetik ya, dan EP ini sama dengan energi potensial. Ya nggak sih, bentar ya. Itu energi mekanik tuh. Ya, energi ini hukum kekekalan energi mekanik. Oh iya Pak, jadi EK 1/2 MV kuadrat sama dengan setengah MVP kuadrat ditambah MG. Nah, 2R dari mana? 2R itu dapatkan dari 2 kali si jari-jari tersebut nih. Mungkin kalau pakai PT pendek ya. Jadi anggap aja ini sumbu P dan dua lebih dari jari-jari lah. Gitu mungkin Pak, nanti baik Pak. Nah, terus yang kedua, setelah kita mengetahui baru kita coret ya massa-massanya ya. Jadi setengah VB kuadrat sama dengan setengah G kali R ditambah 2GR. Nah, kita sama-sama bagi setengah kan, jadi VB kuadrat sama dengan GR plus setengah bagi 2 kan dia 4 ya. Jadi 4GR VB sama dengan akar 5GR. Nah, 5 itu dari mana? Karena misalnya dia bernilai 1GR gitu. Tadi kan kita nggak mungkin menuliskan dia 1GR. Jadi dia mempunyai nilai 1 gitu. Jadi VB sama dengan akar 5GR. Nah, baru setelah kita memperoleh kecepatan pada lintasan melingkar tersebut, kita langsung mencari kecepatan pada VB titik B gitu kan, menggunakan hukum kekekalan energi untuk titik A dan titik B. Nah, mungkin delta EP ditambah delta EK. Delta itu kan perubahan ya, berarti perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik sama dengan min WX ya, berarti dia min gaya berat ya. Jadi nilai energi potensial itu W-nya itu usaha, Mas. Apa Pak? W-nya di situ usaha itu maksudnya. Oh, usaha. Oh ya Pak, baik. Karena kan bentuknya joule semua. Kalau di situ gaya berat ya, dia di ruas kanan nanti Newton, ruas kiri joule kan dia nggak bisa ya. Oh iya Pak. Ya mungkin. Jadi 0 sama dengan 0 dikurang mg kali h ditambah setengah mv kuadrat dikurang 0 sama dengan usaha itu yang terjadi adalah mu k, karena dia ditanya gaya gesekan kinetik yaitu mu k dikali ns itu kalau nggak salah gaya normal dari benda. Ya, dikali dengan s. Jadi min mgh plus 5/2 mgr sama dengan min mu k mg cos theta. Dengan
demikian kita bisa langsung mencari S nilai jarak ya yang ditempuh pada benda sepanjang miring. Jadi kita kan di sini mencari ada sudut kan sin 30 derajat itu ya. Jadi sin theta sama dengan HA dibagi dengan S. Berarti karena kita cari S, berarti S sama dengan HA dibagi sin theta. Sehingga didapatkan nilai S-nya itu min AH plus 5 per 2R sama dengan min mu KHA cos theta. Berarti AH, jadi dia bernilai 1. Nah, satunya aku bingung Pak. Satunya dapat dari mana Pak ya? Satu min. Jadi itu sebenarnya diruaskan, dipindah ruas ya. Jadi bentuknya kayak gitu, berarti yang min HA pindah ke kanan. Jadi sebenarnya di bagian yang sehingga ini, nah di stop dulu di situ, kan ada min HA ditambah 5 per 2R sama dengan min UK dikali HA kali kotangan theta. Nah, ini 5 per 2 dipindah, nggak dipindah, bisa, nggak dipindah juga nggak apa-apa. Jadi ini dianggap dipindah ke ruas kanan, berarti di ruas satunya ada HA ditambah min UK dikali HA dikali kotangan theta. Di dua-duanya punya nilai H, maka nilai HA ini kita keluarkan. Sehingga kan jadi HA dikali 1, karena kan udah HA-nya yang di sini, yang di ruas satunya tadi udah dikeluarkan. Jadi ada HA, yang satunya dari mu K dikali HA kotangan theta itu juga udah dikeluarkan, kan hilang. Makanya di situ udah gak ada HA-nya. Jangan yang satu, itu kalau kamu masukin kan menggunakan perkalian kan jadi bentuk awal tuh. HA dikali 1 jadi HA, HA dikali mu K kotangan theta jadi mu K, HA kotangan theta. Balik lagi ke bentuk awal. Oke Pak, baik Pak. Jadi HA 1 dikurang mu K cos theta sama dengan 5 per 2R. Jadi HA, Kotangan ya, bukan cos ya, oh ya kotangan kotangan. ya Pak. Karena kita Iya. tadi punya cos per sin itu dia. Jadi bentuknya jadi kotangan. Kotangan berarti HA sama dengan 1,91 meter. Hmm. Yang B, karena dia ditanyanya itu nilainya ketinggian titik A adalah 3,5 R, maka berapakah jawaban gas? Nah, karena 3,5 R itu lebih kecil daripada 3, ya gimana sih? Ini aku nomor B nggak ketemu, belum paham sih Pak. Itu ikutin aja deh, aku juga kurang paham kenapa di seperti itu. Yang jelas 3,82 ini dia diperoleh dari 2 kali HA. 2 kali AH. Oh, oke Pak. Itu aja sih Pak. Mungkin kalau memang ada kesalahan, mohon maaf Pak. Boleh diperbaiki nanti di akhir Pak. Terima kasih Pak. Aku nggak memperbaiki di akhir sih. Kalau aku lebih nulis sambil dipotong dikit-dikit aja biar bisa lebih enak. Nomor 4 udah. Mas Calvin sama Mas Nelson mau menambahkan untuk nomor 4. Wah, Mas Nelson udah share screen ini. Belum siap, Pak. Nggak apa-apa. Jadi nomor 4 seperti itu tadi. Ada apa? Yang B memang agak kurang jelas sih. Tapi kalau misalkan kalian harus nguraiin, menganggap dia tidak melintasi lingkaran atau menganggapnya dia dapat melintasi lingkaran, nanti malah harus menjelaskan ulang. Itu nomor 4. Ikutin aja. Kalau untuk solusi A itu MG bisa sama dengan M dikali VP kuadrat per R, itu cuma konversi dari percepatan linear ke sentripetal. Bisa. Mau Mas Calvin dulu atau Mas Nelson dulu nih? Pas kan dua-dua. Maaf Pak, ini saya kebagian nomor berapa ya Pak? Bebas. Itu tadi Mas Nanda juga milih. Dia milih nomor 4 tadi. Atau mau diurutin nggak apa-apa. Kita awali dari nomor 1. Mas Nixon ini dari prodi apa ya? Yang satunya, Mas Nixon yang belum hadir nih, dari prodi apa? Kurang tahu Pak.
Oke, oke. Oh. Mas Calvin mau duluan atau Mas Nelson dulu? Mungkin Mas Calvin dulu Pak, soalnya saya belum baca Pak. Oke, nggak apa-apa. Silahkan Mas Calvin. Baik Pak. Screen saya terlihat ya Pak. Lihat. Jadi kita akan coba bahas yang nomor 1. Katanya ada seorang ayah yang balapan dengan anak laki-lakinya, memiliki energi kinetik setengah dari energi kinetik ayah. Jadi diketahui bahwa energi kinetik ayahnya sama dengan setengah energi kinetik anaknya. Diketahui massa anak setengah dari massa ayahnya. Kemudian massa anak setengah dari massa ayahnya. Ayah tersebut mempercepat lajunya 1,0 meter per sekon sehingga memiliki energi kinetik sama dengan anaknya. Yang ditanya, berapakah laju awal dari si ayah dan si anak? Kita akan buat dulu yang diketahui tadi. Diketahui bahwa KI ini ayah ya, itu ayah. Ayah, ini sedangkan yang ini tadi anak ya. Jadi anak itu, ayah itu setengah dari energi kinetiknya setengah dari kinetik anaknya. Dan energi ayahnya ketika lajunya mencapai dan energi akhirnya ketika lajunya mencapai, dari F ini awal ya, awal FI awal, kemudian FF ini akhir ya, akhir. Jadi tadi FI sama dengan awal. Jadi akhirnya ditambah 1, maka dia akan menjadi KF-nya, energi kinetiknya akan sama. Kita gunakan hubungan ini untuk menemukan solusinya. Maka KI sama dengan setengah KF ayahnya tadi ya, awal, energi kinetik ayah awalnya, setengah energi kinetik akhir, maka setengah MP kuadrat sama dengan setengah MP kuadrat ditambah 1. Yang ini ya, ini masukkan ke sini, menjadi KF itu sama dengan setengah MP F. KF itu dengan setengah MPF. Nah, F-nya dimasukkan ke situ, maka setengahnya bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Tinggal FI kuadrat, M-nya juga kita bisa coret ya. Maka FI kuadrat sama dengan setengah kurung FI tambah 1 di kuadrat. V Mas, V. Oh ya, P ya. Oh ya Pak, saya sering kelupaan F sama P ya. Iya, nggak apa-apa. PI kuadrat sama dengan setengah PI kuadrat ditambah PI ditambah setengah. Ini datang dari ini ya, PI tambah 1 itu sama kayak rumus ya, PI kuadrat tambah 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikali PI ya. Itu datang dari situ, kemudian nanti dikali setengah, dan nanti dikali setengah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Setengah PI kuadrat ditambah PI ditambah setengah.
Maka ini pindah ruas PI kuadrat dikurang setengah PI kuadrat dikurang PI dikurang setengah sama dengan 0 ya. Setengah sama dengan 0. Maka ini dia menggunakan pompa faktoran ya ini, atau bisa kita hilangkan dulu setengahnya juga, kita kali 2, nanti dia mendapatkan akar positifnya adalah PI 2,4. Ini gimana Pak untuk dapat pakai pompa faktoran ini Pak? Pakai akar-akar persamaan kuadrat. Kamu pakai persamaan ABC aja nanti. Pakai Jadi ABC. pakai yang kayak B1, 2, kalau enggak itu apa sih dalam bentuknya VI ya. Aku udah rubah sih, kalau aku kemarin nyoba indeksnya aku ganti anak ya, aku ganti pakai A, bapak, ayah, aku kasih kode bapak itu jadi B. Jadi kalau situ berarti VI 12 bisa sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita pakai yang itu. Itu nanti saya buat terpisah aja. Jadi dapat nanti hasilnya adalah PI 2,4 meter per sekon. Ya, jadi nanti akarnya yang satu itu 2,4 meter per second, yang satu nanti min 0,4 meter per second. Ini 0,4. Yang negatif tidak memenuhi, jadi kita pakai yang positif aja. Baik, Pak. Oke. Kemudian yang D dari hubungan di atas, KI sama dengan setengah anak, maka setengah MPI kuadrat sama dengan setengah anaknya, setengah M per 2. Ini harusnya enggak. Ini harusnya M per 2 enggak ya? Kan di situ dia mau pertanyaan kedua tuh apa? Yang B itu. Sebentar. Kecepatan anak. Karena kecepatan anak kan masa anak itu setengah dari masa bapak. Ya hubungan yang tadi. Ya, jadi ini hubungan massa. Jadi kan di situ ada KI sama dengan setengah ke anak gitu. Jadi yang KI-nya itu setengah MV kuadrat sama dengan setengah dari ke anak. Nah, ke anaknya dibuka jadi setengah MV kuadrat juga. Nah, masanya disubstitusi dengan nilai massa dari punyanya anak, masanya anak itu M per 2. Makanya keluar M per 2 di situ. Baik, Pak. Kemudian kita lanjutkan. M-nya bisa kita matikan sama setengahnya. Nah, ini bisa kita matikan, ini juga bisa. Setengahnya ke depan. Kita matikan, setengahnya maju ke depan, maka tinggal setengah yang penyebut dari M tadi ya, sama dengan setengah dikali P anak kuadrat. Maka PI kuadrat yang ini sama dengan 1/4 P anak kuadrat. P kali silang 4 PI kuadrat sama dengan P anak kuadrat, maka ini diakarkan boleh ya. Jadi hasilnya jadi 4,8 meter per sekon. Dari mana? 4 kali ini tadi nih. 2 kali 4 nih. Iya, 4 dikali 2 kali Jadi 4 kuadrat. di situ kalau enggak kayak gitu. Jadi kalau diurutin itu nanti kan ada 4 PI kuadrat sama dengan Poisson kuadrat. Nah, nanti di bawahnya bisa jadi VI kuadrat sama dengan 4 Poisson kuadrat. Dua-duanya di akar. Jadi kan VI sama dengan akar 4 Poisson kuadrat. Akar 4, 2. Poisson kuadrat di akar jadi Poisson. Berarti tinggal Poisson sama dengan 2 VI gitu. Oh, ini yang dicari Poisson ya. Berarti kan tinggal di akar aja nih. Akar dari 4 VI kuadrat kan 2 VI.
Nah, VI-nya tadi nilainya 2,4. Iya. Jadi 2 dikali 2,4. 4,8. Nah, jadinya 4,8 ya. Pas persis sama kayak yang dikunci ya. Yaitu yang nomor 1. Oh, langsung udah nomor Mas Calvin, boleh. Nah, siapa tadi? Mas, ini tadi Mas. maaf ya. Mas Nelson udah siap? Coba nomor 6 ya Pak. Iya, silakan. Izin share screen Pak. Oke. Baik, untuk yang nomor 6 ini, sebuah balok bermasa 200 kilo digantungkan pada sebuah tali tak bermasa yang panjangnya Zoom L. dikit, Mas. Gimana Pak? Zoom sedikit. Di zoom sedikit. Nah, better. Sebuah balok bermasa 200 kilo digantungkan pada sebuah tali bermasa yang panjangnya L sama dengan 13 meter. L-nya 13 meter. Balok tersebut didorong secara horizontal dengan gaya yang tidak konstan sehingga balok berpindah sejauh D, D-nya 5 meter. Berapakah besar gaya F pada saat balok berada di titik akhir yang berjarak D dalam keadaan diam? Kemudian yang B, berapa kerja total yang dilakukan hingga titik akhir? Yang C, dengan asumsi tali tidak mulur, jika di titik akhir balok dilepaskan, hitunglah kecepatan saat melewati titik awal. Oke, jadi yang di A, berapakah besar gaya F pada balok di titik akhir yang berjarak D dalam keadaan diam? Di sini kuncinya adalah gayanya dalam keadaan diam. Jadi sigma F sama dengan 0, kemudian dianalisis gaya-gaya yang bekerjanya, gaya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi keduanya sama dengan 0. Jadi Fx-nya sama dengan 0, jadi F sama dengan P pegangan tali dikali dengan sin theta. Dapatlah persamaan 1. Kenapa sin? Karena dia berorientasi pada sumbu X. Jika berorientasi pada sumbu Y, maka dia cos. Jadi pada sumbu Y, massa kali gravitasi sama dengan T cos theta. Kemudian setelah didapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, dibandingkan. Jadi di sini T-nya sama, bisa dicoret. Kemudian dibandingkan antara V dengan MG. Jadi V sama dengan MG, sin per cos sama dengan tan. Kemudian dapatlah persamaan 3, yang mana F-nya sama dengan massa kali gravitasi dikali dengan tan theta. Setelah seperti ini, barulah dimasukkan data-data yang sudah diketahui, di mana M-nya sama dengan 200 kg, kemudian gravitasinya kita menggunakan 10 meter per sekon, kemudian tan tetanya 5 akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 833,33 Newton. Dari mana itu? Dari mana ya Pak? Kurang tahu saya Pak. Oke. Jadi kita lihat dulu. Kita scroll turun sedikit.
Nah, tadi kenapa dia sigma fx sama dengan sin nggak cos? Karena kita lihat bentuk segitiganya di situ, tetanya di situ, sisi miringnya di situ. Karena sebutnya yang dipakai itu, maka hubungan kalau mau nyari x itu justru malah pakai yang cos, yang pakai yang sin. Karena kalau misalkan pada gambar trigonometri yang biasa, dia seolah-olah menyerupai sumbu Y yang umumnya kita pakai gitu. Kemudian untuk yang yang sigma FY dia berarti kebalikannya, dia yang pakai yang cos, itu diawali dari bentuk segitiga dulu. Jadi dapat sin cosnya itu tadi dari segitiganya. Lalu segitiga ini dari gambar ini ada 3 ukuran berarti. Scroll di gambar segitiganya lagi aja ke atas, oke. Nah, anggaplah di pusat tali ini adalah titik A, kemudian ada perpotongan antara tali pada sumbu Y dengan garis titik-titik pada sumbu X ini, yang nanti membentuk segitiga, misalkan itu B, kemudian di benda itu, titik perpotongan di benda itu adalah titik C. Nah, panjang tali selalu sama ya, tidak molor. Berarti kan sisi miring ini ada sepanjang 13 meter. Itu nggak bisa kita pungkiri. Sedangkan titik A sampai B tadi yang kita asumsikan sebagai sumbu Y-nya tadi, itu kita belum ketahui dan itu mau kita cari. Nah, panjang D-nya 5, berarti kan kita punya 13 pada sisi miring dan 5 pada alas gitu, atau enggak pada depan gitu. Berarti kan kita punya nanti, nah betul tuh 13. Berarti di sini nanti akan muncul 12 yang di tingginya sini. Ini ya Pak. Ya, kan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat itu 169, dikurangi 25, 144, akar 144 itu 12. Nah, nanti kamu scroll ke bawah lagi. Scroll ke bawah, lanjutin yang kamu tadi. Nah, tan theta, karena kita tidak memiliki nilai theta di soal, maka kita bisa menggunakan tan theta itu Y per X. Y per X pada bentuk segitiganya. Nah, yang atau enggak, ya, aku tuh agak lupa kalau harus pakai apa namanya samping depan miring itu. Berarti depan dibagi samping. Tan itu depan bagi samping ya, desa ya, kalau pakai yang istilah desa ya. Nah, jadi ini 5 dibagi dengan 12 munculnya di situ. Jadi karena kita tidak punya nilai theta, maka kita menggunakannya Y per X di sini. Nah, nilai Y-nya itu kita pakai 5 dan X-nya kita pakai yang 12. Bukan sumbu ya, bukan sumbu YX-nya, tapi lebih ke arah bentuk segitiganya. Yang sebagai sisi depan ini kan 5, yang sisi sampingnya yang 12. Jadi nanti kita punya 200 dikali 10 dikali 5 dibagi dengan 12. Asalnya dari itu. Gimana Mas Nelson? Baik Pak, paham Pak. Oke, silahkan dilanjut. Oke, kemudian yang B, berapakah kerja total yang dilakukan hingga titik akhir? Di sini kerja total berarti kita menggunakan energi potensial. Kenapa? Karena di sini menggunakan talinya digantung, jadi ada posisi di sini, jadi menggunakan energi potensial. Ya, tapi karena pokok bahasan kita sebenarnya adalah energi mekanik, jangan pernah lupa kalau energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Dan pada soal itu udah dikatakan pada keadaan akhir itu dia diam ya. Jadi dia kan diam berarti EK-nya sama dengan 0. Sehingga usahanya dia bisa diwakilkan dengan EP saja tanpa adanya EK. Begitu ya Mas ya.
Kemudian dimasukkan saja nilai-nilai yang sudah ada, massa dikali dengan gravitasi, delta H-nya diganti dengan L buka kurung 1 min cos theta. Ini dapat dari mana ya Pak? Kurang paham juga Pak. Oke. Jadi kan di situ ada mg dikali delta H. H itu ada yang satu ada L besar 13 meter dan yang satu adalah L cos theta. Kan delta H, coba kamu scroll ke atas. Ini ada. Delta H itu kan berarti kan ada selisih dari ini ya, panjang tali dengan yang ke titik ini ya nanti ya. Ke titik perpotongan yang ada garis titik-titiknya pada sumbu X ini. Di sini ya Pak? Yang atasnya lagi. Kenapa Pak? Titik yang atasnya Oh, lagi. ini. Nah, kan itu kan berarti ada L, yang satu ada L cos theta. L cos theta-nya itu muncul sama kayak yang tadi kamu nyari FY tadi. Tadi FY ya? Ya, kayak FY. FY itu kan juga sama L cos theta gitu, atau F cos theta di situ. Oke, balik ke bawah. Sehingga kan namanya delta EP sebenarnya kalau mau runut lagi ya, delta EP itu ada MGH atau MGH1 dikurangi MGH2 sehingga MG sama-sama MG-nya bisa dikeluarkan, tinggal MG dikali delta H. Delta H-nya kita keluarkan, H-nya itu apa aja, ada L, ada L cos theta, sama-sama ada L-nya, L-nya dikeluarkan, jadi ada L dikali 1 min cos theta gitu. Itu kalau penjabarannya Pak. Gimana tadi Pak? Oke, jadi kan tadi ada delta EP ya. Ya ini delta EP. Berarti delta EP ini kan sebenarnya itu bentuk lainnya adalah EP1 dikurangi EP2. Atau apapun kamu bebas lah, kamu mau pakai indeksnya apapun bebas. Nanti kamu tergantung kamu mengawali menjelaskan ke mahasiswa seperti apa. Terus kita buka satu-satu. EP dikurangi EP berarti MGH1 dikurangi MGH2. Nah, ini kan MG sama MG bisa dikeluarkan. Atau enggak, boleh deh. Kalau enggak, kita nggak usah kayak gitu deh. Bikin aja MG, karena H1-nya itu L, berarti MG dikali L. Dikurangi, nggak usah pakai kurung, Mas. Biar aja MGL. Biar nanti nggak bingung ya, kita bikin sendiri sedikit gitu. MG dikali L dikurangi MG dikali L cos theta. Udah, di sini sama nih, ada MG, ada MG. Berarti MG-nya boleh kita keluarkan jadi MG dikali L. L-nya di luar, Mas. MG dikali L kurung buka 1 min cos theta. Itu asal mulanya kenapa muncul 1 L cos theta dari situ. Baik. Atau mau caranya pakai yang lebih simpel lagi boleh sebenarnya. Kan kamu udah punya L2-nya itu tadi 12. Jadi yang satu MGH1 itu berarti M-nya berapa tahu? 200 dikali 10 dikali 13 dikurangi
eh, 200 dikali 10 dikali 12. Sama kok hasilnya nanti 20.000, 2.000. Ngerti maksudku nggak? Dikurangi 12 yang tadi ya Pak, yang apa tadi? Ya kan kita udah nemu ini di sini ya, tuh 12 ya itu ya. Ya, Kalau di posisi yang sebelum dia didorong itu kan panjang talinya masih 13 ketinggiannya. Sedangkan ya. yang ini jadi 12. Jadi nanti ininya apa Pak simbolnya? 12 ini. Ya bikin aja H2, yang satu H1 bisa. Oh iya Pak. Baik untuk yang C, dengan asumsi tali tidak mulur, jika di titik akhir balok dilepaskan, hitunglah kecepatan saat melewati titik awal. Jadi di sini menggunakan dibandingkan antara energi kinetik dengan energi potensial. Kemudian masukkan saja rumusnya. Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat sama dengan energi potensialnya tadi sudah diketahui 2000 joule, dimasukkan 2000 joule. Itu ada Kemudian delta ya sebenarnya Mas. Jadi ada delta di delta. Itu kan ada delta EK sama dengan delta EP ya di persamaannya. Kenapa ya, bisa seperti itu kayak gitu. Nah, itu nanti perlu dijelaskan juga sebenarnya itu basicnya juga dari EM1 sama dengan EM2 atau enggak EM ketika dia ditarik sama EM di dasar. Jadi diasumsikannya di bawah itu nanti sudah tidak punya nilai EP, maka yang di ruas kiri tinggal setengah MP kuadrat karena EP-nya 0. Sedangkan yang di ruas kanan itu cuma EP karena di situ cuma punya energi potensial dan dia kondisinya diam, dia nggak punya EK. Itu bisa seperti itu. baik Pak. Hmm. Kemudian dimasukkan saja nilainya setengah dikali dengan M-nya tadi sudah diketahui 20 dikali dengan V kuadrat sama dengan 2000. Coret 10 V kuadrat sama dengan 2000. V kuadratnya sama dengan 2000 dibagi 10. Masamu 200 ya Mas? Gimana Pak? Masanya 200. Masanya 200. Kalau kayak gitu kan V kuadratmu 200 nanti. Jadinya akar 200 bukan akar 20. Oh iya. Masanya itu 200. Oh iya, Bukan 200. 20. Masanya 200 berarti ini 100 ini 100 coret jadi V kuadratnya sama dengan akar dari 20. Sama didapatkan hasilnya 4,47 meter persegi. Oke. Itu kamu desimalkan ya berarti ya Mas ya? Iya Pak. Boleh, nggak apa-apa. Bebas. Silakan Mas Calvin. Ya, sebentar Pak, ini ada TOT yang Pak Indra juga. Oh, bareng juga hari ini ya? Iya, tadi karena nggak dapat jadwal juga sih Pak. Bapak itu juga lagi sibuk. Biasanya mau TS kan besok Sabtu kan TS kan.
atau enggak. Ya. Screen saya terlihat, Pak? Terlihat, Mas. Oke. Baik, Pak, kita akan membahas soal nomor 5. Katanya ada sebuah balok yang masanya 250 gram. Ini perlu kita ubah ke kilogram. Dia dijatuhkan ke sebuah pegas yang rileks yang memiliki konstanta pegas K-nya 2,5 N per cm. Nah, ini satuannya juga perlu diubah ke meter ya, berarti dikali berapa ini? Centimeter 100. Kemudian balok menempel pada pegas dan menekan pegas sejauh 12 cm. Ini 12 cm ini adalah K atau bukan konstanta X ya, atau X. Dia ada pegas, hanya dia tertekan. Nah, perbedaan panjang itu X ya, atau nanti di sini pakai simbol S. Sebelum akhirnya berhenti sejenak. Dalam proses pegas sedang ditekan, beberapa usaha yang dilakukan pada balok oleh gaya gravitasi pada balok dan usaha oleh gaya pegas, kemudian beberapa laju balok sesaat sebelum menekan pegas, dan juga jika laju balok saat tumbukan dengan pegas dilipat duakan, berapa besar pemendekan pegas yang maksimum. Coba yang pertama yang ditanya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada balok. Jadi solusinya gambarnya seperti ini dahulu, ada balok, ada benda bermasa 250 gram. Jadi 250 gram kalau diubah menjadi gram ke kilogram bagi 1000 ya. Habis tinggal 0,25 kilogram. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya pegas, usaha oleh gaya konstan diberikan oleh W Fs cos theta. Dalam kasus ini F-nya adalah mg, gaya berat. Adalah gravitasi, dan S adalah perpindahan ke bawah theta-nya 0 derajat, sehingga ini menjadi 0 ya. Cos 0 itu cos 0 itu 1 ya. Cos 0 itu 1, jadi S sebab F dan W searah sebenarnya ini ya. Sehingga usaha oleh gaya gravitasi adalah WG dikurang sama dengan mg dikali S. Mg ini gaya berat ini tadi ya, dan ini S-nya ini dari sini. S cos 1 kan 1. Jadi usaha yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi itu 0,25 dikali 9,8 dikali S-nya 0,12. 0,12 ini dari ini tadi ya, X-nya tadi yang ini 0,12 cm, kita ubah ke meter jadi 0,12 meter. Itu adalah 0,294 joule. Itu yang A. Kemudian kita lanjut yang B. Gaya pegas berubah terhadap jarak F. Yang ditanya adalah gaya pegas. Gaya pegas min KS arah ke atas. Tanda min artinya ada dorongan dan dia akan balik lagi seperti itu. Sedangkan perpindahan ke bawah, gaya pegas berubah terhadap jarak F sama dengan min KS arah ke atas, sedangkan perpindahan ke arah bawah. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya pegas diberikan oleh sebenarnya W itu
sama dengan integral dari f ds ya. Sebenarnya maka f-nya adalah min kx min ks ds, ini integral masih di sini, maka itu bisa dikeluarkan k-nya karena konstanta menjadi seperti ini. Ini S-nya tadi bergerak dari 0, berubah dari 0 sampai 0,12 meter, maka min setengah ks kuadrat, S-nya kalau diintegralkan terhadap ds menjadi s kuadrat, setengahnya juga datang dari integral ya, setengahnya datang dari integral, kemudian k-nya tadi 0, k-nya tadi 25 Newton centimeter diubah menjadi meter, menjadi 0,2 menjadi 250. Ini 250 ini K-nya. 250 S-nya 0,12 meter dikuadratkan. Maka min setengah itu hasilnya nanti minus 1,8 joule. Itu yang B. Yang 0 ini datang dari integral yang 0 ya, dari integral SDS 0 tadi. Jadi kalau diintegralkan dia ini ya, jadi saya tulis min setengah K K kurung setengah S kuadrat pada batas 0 sampai 0,12 ya. Nah itu nanti kalau masukkan nolnya hasilnya akan tetap 0. Jadi yang tidak ada nolnya yang ini, yang min setengah ks kuadrat dimasukkan 0,12. Oke. Maka hasilnya adalah min 1,8 joule. Kemudian yang C yang ditanya adalah berapa laju balok sesaat sebelum menekan pegas, abaikan gesekan. Jadi berapa lajunya sesaat sebelum. Jadi ini sebelum terkena pegas ini ya. Saat sebelum menekan pegas. Kita dapat menerapkan teorema usaha energi, yaitu total usaha oleh semua gaya sama dengan perubahan energi kinetik balok. Total usaha itu tadi usaha oleh gravitasi, kemudian ini tadi usaha oleh pegas. Saya buat WG itu adalah usaha oleh gravitasi ya, oleh gravitasi. Kemudian WK itu adalah usaha oleh pegas. Gas. KWG ya. Maka WG ditambah WK sama dengan ini perubahan energi kinetik. Perubahan energi kinetik sebenarnya ini soalnya delta K ya, delta K. Ini KF dikurang akhir dikurang awal. Jadi WG ditambah WK sama dengan akhirnya menjadi 0. Kenapa 0? Maaf. Iya. Jadi akhirnya dia akan menjadi 0 ketika semuanya sudah, gimana ya Pak bilangnya? Ini kan sesaat sebelum menekan. Gimana Mas, gimana? Yang ini Pak, yang energi kinetiknya 0 ini ngomongnya yang pas gimana gitu. Tunggu. Ketika dia berhenti sejenak gitu. Oh, ya. Karena dia dianggap nggak punya kecepatan berarti. Yang ini. Posisi delta KF itu di mana?
tadi gini Pak, tadi kan katanya laju balok sesaat sebelum menekan Pak, sebelum menekan pegas. Kemudian kalau kemudian akhirnya itu nanti berhenti sejenak. Oke, karena dia berhenti sejenak itu, dia berhenti Iya, sejenak kan berarti dia nggak punya itu, ya nggak punya percepatan. V. V-nya sama dengan 0. Gitu. Ini delta KF-nya 0, akhirnya akan jadi 0, dikurang setengah MP kuadrat, MPI kuadrat, atau awal. Maka dengan PI adalah laju balok saat menekan pegas. Kita dapat WG ditambah WK sama dengan min setengah MPI kuadrat. Kita masukkan angkanya, WG-nya 0,294 dikurang WK-nya min 1,8. Jadi 0,294 yang dari sini. Yang dari sini WK-nya 1,8 minus ya, minus 1,8 sama dengan min setengah masanya tadi 0,25 kali PI kuadrat. Nah, ini menjadi kalau diselesaikan nanti hasilnya PI kuadrat sama dengan 3,47 meter per sekund. Laju balok sesaat sebelum menekan pegas adalah 3,47 meter per sekund. Itu yang C. Kemudian untuk yang D, jika laju balok saat tumbukan dilipat duakan, maka memendekkan maksimum makanan bertambah. Maka kalau kita lihat kembali ke gambar, kalau laju balok ini dilipat duakan, maka S-nya ini, perubahan S-nya kan semakin tertekan ya, maka pegasnya ini kan semakin tertekan ke bawah. Ini sampai di sini kita tidak tahu, tapi intinya dia akan semakin tertekan ke bawah. Kalau lajunya dilipat duakan, maka kita pakai yang tadi juga. Ini WGS, ini WG, kemudian WK, ditambah WK, tapi WK-nya usaha oleh gravitasi. Ini. Bentar. Itu dia. WGS tadi usaha oleh gravitasi. WG. WG ditambah sama energi kinetik. Bukan, ini bukan energi ya. Ini WK ya, WK usaha oleh kinetik pegas sama dengan setengah MP kuadrat. MPI ini juga sebenarnya adalah delta tekan energi kinetik. Kemudian WG-nya adalah MGS, sedangkan WG-nya adalah MGS, sedangkan WK-nya usaha oleh energi kinetik adalah minus setengah KS kuadrat sama dengan setengah MPI kuadrat. Dan kita masukkan angkanya 0,25 dikali 9,8 dikali S, itu yang kita mendapatkan, dikurang setengah dikali 250 S kuadrat sama dengan setengah. Ini perlu diselesaikan. Dua dikali 3,47 6,94 kali 6,94. Yang ini sebenarnya 6,02 ya,
0,2. Kemudian sedangkan yang sebelah sini ini 2,45 S dikurang dikurang 125 ya, 125 S kuadrat. 25 S kuadrat sama dengan 6,02. Ini sama pakai yang tadi juga, yang rumus ABC. Nanti dapat akar positif yang kuadrat adalah 0,23 atau 23 cm. Itu terjadi karena apabila jika laju pegas tertekan 2 kali lipat. Begitu Pak untuk soal nomor 5 Pak. Oke, udah cukup jelas ya tadi. Berarti kurang nomor berapa nih? Tadi Mas Calvin udah 1 sama 5 ya. Mas Nanda tadi 6. 4. Mas Nelson 4 ya? Mas Nanda tadi Pak. Oh, Mas Nanda 4. Mas Nelson yang 6 ya? Berarti tinggal nomor 2 Iya, dan 3. Saya 3 boleh, Pak. Boleh. Besok sore ada acara nggak? Mas Calvin sama Mas Nelson sekitar jam 4 atau jam berapa kalian kira-kira free? Masih ada pelajaran matkul, Pak. Sampai Besok jam? sore. Sampai jam 5. Mas Calvin free. Saya besok free Pak. Ya apa-apa, ini diselesain dulu. Aku besok pengen ketemu offline aja sama kalian. Ketemu di ruangan nggak apa-apa lah. Aku pengen menanyakan komitmen nih. Oh, Soalnya ya kita saling menghargai waktu lah.